Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan makin profit tiap harinya. Oke, hari ini mungkin agak banyak ya saham-saham, tapi nggak semua saham yang pasti. Saya akan carikan saham-saham yang masih bergerak, mungkin masih di bawah 10% ya, baru awal-awal ya. Jadi yang sudah bergerak di atas 5% dalam satu hari, sepertinya saya akan skip dulu. Tapi masih mungkin saham-saham tersebut juga akan kita bahas kalau misalkan masih oke untuk diperhatikan. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ASI. Nah, ASI ini hari ini kembali menguat lagi ya. Dia masih tektok ya di area harga 6.525 ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk ASI. Kalau misalkan dia berhasil breakout 6.700, ini masih sangat boleh diperhatikan ya. Target terdekatnya yaitu adalah di 6.950 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah ASLC. ASLC hari ini naik cukup kuat ya, hingga mencapai harga tertinggi hari ini yaitu di 156. Nah, ini targetnya tercapai ya. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya di tanggal 26 ya. Ternyata dia lanjutnya di hari ini dia tembus EMA 30-nya. Target 156 tercapai. Nah, kita nggak tahu apakah besok dia akan lanjut lagi naik atau justru dia akan koreksi dulu atau bergerak perlahan. Pastikan aja dia masih bertahan di atas harga sekitar 140 atau di atas 146. Harapannya sih bisa close di paling nggak di 156 atau di 155 ya. Kalau sudah bisa close dan bergerak di atas pergerakan EMA, ini akan sangat bagus untuk ASLC ke depannya. Jadi dipantau aja untuk ASLC. Saham berikutnya adalah OPMS. OPMS juga hari ini sempat naik padahal sampai ke level harga 136. Sayangnya dibawa turun lagi, close di harga 130. Nah, dia belum bisa bertahan di atas harga 132. Masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi, tapi kalau koreksi, kita lihat apakah koreksinya akan di bawah 126 atau enggak. Kalau di bawah 126 sebaiknya tunggu dulu sampai dia bergerak lagi di atas 126. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih koreksi masih di atas 126, teman-teman yang belum punya masih boleh ambil posisi. Targetnya nggak jauh-jauh dulu ya. Mungkin di 140, tapi kalau kuat mudah-mudahan bisa ke 154. Saham berikutnya yaitu adalah HMSP. Nah, HMSP juga HMSP ini harusnya udah nggak kita bahas ya. Tapi nggak apa-apa karena udah tanggung. HMSP hari ini juga sempat dibawa turun sampai ke level harga 960 ya, sampai ke support sempat dijebol, tapi dia kembali menguat lagi, menguat 1,01%, close di harga 1005. Masih ada potensi kelanjutan ya, karena ini sebetulnya kita udah bahas dari jauh-jauh hari, mungkin dari tanggal 11 Oktober waktu itu. Nah, hari ini dia kembali menguat lagi. Targetnya terdekat sebetulnya di 1060, tapi dia harus breakout dulu di 1055-nya ini. Nah, 1055 ini harus ditembus, target 160 juga harus tembus ya. Untuk ke target berikutnya di 1105. Ini masih boleh diperhatikan ya buat yang masih hold HMSP. Selanjutnya adalah PBRX. Nah, PBRX kemarin udah kita bahas ya kemarin tuh ya di video sebelumnya. PBRX hari ini lanjut ya 5,13%. Targetnya adalah 92 dan 96. Nah, ini dipantau aja yang belum punya. Yang sudah punya yang kemarin sudah saya informasikan di grup Telegram atau grup channel Signal. Nah, hari ini harusnya sudah profit 5%-an. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah GDST. GDST hari ini doji ya. Nah, kalau udah doji gini ada potensi dia pembalikan arah. Kita lihat aja besok. Kalau mau masuk atau mungkin sudah ada yang masuk teman-teman hari ini, targetnya adalah 250 dulu. Berikutnya adalah Boga. Boga ini terpantau naik terus ya. Ini apakah dia masih mau lanjut setelah breakout
1360. Nah, kita perhatikan aja. Kalau dia breakout 1360, next targetnya adalah di 1395. Memang nggak terlalu kencang ya pergerakannya, tapi rutin dia 1%, 1%, 1% ya. Jadi ini dipantau aja. Buat yang sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stop. Saham berikutnya adalah Cars. Cars juga hari ini menguat 7,06% ya. Nah, sempat turun di bawah ke level harga 82. Nah, 82 ini support yang cukup kuat untuk saat ini. Perhatikan aja kalau misalkan dia lanjut ya. Nah, targetnya pun 93 sempat dicolek tapi nggak ditembus. Nah, kita lihat apakah dia besok akan turun lagi. Kalau turun, kita lihat apakah untuk support saat ini di 983 ya. Nah, kalau 83-nya ditembus, ya tungguin 82 aja lagi kalau yang belum punya. Tapi harapannya besok lanjut lagi, tembus 93. Targetnya masih di 113 untuk saat ini. Kalau mau agak jauh, boleh target yang paling ujungnya di atas adalah 137. Apakah nyampe? Kita lihat aja nanti. Saham berikutnya adalah MPMX. Nah, MPMX hari ini sudah sempat tembus 1025 ya. Sebetulnya kalau di close di atas 1025 akan sangat bagus. Tapi kita lihat aja, masih ada potensi besok, masih ada potensi dia ada kenaikan lagi kalau bergerak di atas 1025. Targetnya untuk saat ini adalah di 1085. Jadi diperhatikan aja untuk pergerakan MPMX. Saham berikutnya adalah BBHI. BBHI masih koreksi hari ini 2,13%. Selama masih ada di atas 2210 ini masih boleh hold ya, yang sudah beli waktu dia naik kencang waktu itu. Nah, harapannya adalah dia bisa breakout 2540. Untuk target berikutnya adalah di 3100. Saham berikutnya adalah BJBR. Nah, BJBR sudah boleh diperhatikan ya. Memang saham ini nggak terlalu kencang naiknya, tapi ini terlihat ada volume-volume yang mencurigakan ya, apakah dia mau dikerek ke atas atau enggak. Jadi dipantau aja pergerakannya. Targetnya adalah di 1410 dulu untuk saat ini. Untuk support BJBR itu di 1365 ya untuk saat ini. Jadi kalau misalkan dia turun lagi ke bawah 1365, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, ini resisten cukup kuat adalah di 1380. Jadi diperhatikan aja untuk BJBR. Saham selanjutnya adalah Amar. Nah, untuk Amar ini juga terpantau lanjut ya, ternyata dia nggak mau koreksi dulu ya, nggak lanjut koreksinya. Hari ini dia langsung gap up, tapi sempat dibawa turun dulu. Nah, tapi dia belum berhasil menembus 320 ya target, belum berhasil menembus targetnya. Nah, kita lihat apakah besok masih lanjut atau enggak. Nah, ini target 320 masih belum habis ditembus. Jadi masih boleh hold yang sudah punya, jangan lupa trailing stopnya juga. Saham berikutnya yaitu BMRI. Nah, BMRI hari ini luar biasa, dia buat ATH baru lagi yaitu 1550, dan hari ini BMRI close di 10.500 ya, dan ATH-nya di 10.550. Ini masih strong uptrend. Jangan lupa naikkan trailing stop buat teman-teman yang masih hold BMRI. Saham selanjutnya adalah BSDE. Nah, ini boleh diperhatikan besok untuk BSDE ya, saham-saham untuk properti ini. Kalau misalkan BSDE lanjut ya, dan kuat di atas 930, apalagi bisa break high-nya hari ini di 935. Targetnya adalah terdekat di 950 dulu. Kalau bisa tembus 950 ini akan sangat bagus ya. Kalau tembus, target berikutnya adalah di 1005. Jadi dipantau aja untuk BSDE. Begitu juga ASRI. Nah, ASRI hari ini koreksi, ini bagus. Koreksinya tidak menembus 173 ya. Nah, dia close di 174. Masih boleh diperhatikan pergerakannya besok selama masih di atas 173. Nah, targetnya adalah di high. Dia tembus dulu high hari ini 179. Kalau tembus targetnya di 183, 188, dan 195. Saham berikutnya adalah DILT. Nah, DILT juga hari ini terkoreksi 1,6%, tapi nggak sampai menembus 84 ya. Nah, ini sudah sempat menyentuh belum ya hari ini? Oh, enggak. Low-nya hari ini 85 ya. Kalau misalkan ternyata dia besok sentuh 84 lalu menghijau lagi, teman-teman boleh ambil posisi
dia harus tembus dulu 188 dan juga high hari ini adalah di 190. Jadi kalau misalkan dia bisa tembus dua resisten ini 188 dan 190, targetnya adalah 194, 197 dan 206. Ini dipantau aja untuk deal. Begitu juga APLN. APLN hari ini masih lanjut ya, menguat 4,7%. Kita lihat apakah besok APLN bisa tembus 164-nya. Targetnya adalah 185. Semoga teman-teman sudah masuk dari tanggal 20 Oktober kemarin. Nah, untuk CTRA ini masih bertahan di area support ya. Dia masih bertahan di area support 920. Hari ini menguat dan close di harga 940. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata CTRA besok menguat lagi, menembus high-nya di 940, target closingnya adalah di 940. Kalau untuk target jangka panjangnya agak jauhnya adalah di 1015. Kalau tembus 1015, target berikutnya adalah di harga 1095. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakan CTRA. Selain itu adalah SMRA. Nah, SMRA masih sideways ya. Ini sekitar sudah hampir 2 mingguan. Masih belum menembus 605-nya. Masih boleh dipantau kalau dia berhasil menembus 605. Untuk support saat ini adalah di sekitar di harga 580. Kalau close di bawah 580 sebaiknya sudah mesti hati-hati. Di sini juga masih ada support sebetulnya. 575. Nah, kalau sudah close di bawah ini sudah mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan ternyata dia menguat lagi dan bertahan di atas 605, ini akan sangat bagus. Apalagi kalau bisa tembus EMA 100-nya di harga 620 saat ini ya. Nah, kalau dia tembus, targetnya adalah di 650 dulu untuk saat ini untuk SMRA. Nah, kalau bisa tembus juga, berarti next targetnya adalah sekitar di EMA 200-nya di 655 dan juga 685 dan target yang paling tinggi untuk saat ini adalah di 725. Saham berikutnya adalah TRIN. TRIN juga hari ini menguat ya, 6,62%, masih ada potensi kelanjutan, paling enggak dia harus close di atas 298. Kalau dia bisa close di atas 298 ini akan sangat bagus, jadi dia bisa lanjut trennya. Nah, paling nggak dia close di harga 300 ya. Nah, kalau bisa mulai bergerak di harga 300, targetnya dia harus lewati dulu resisten 310. Targetnya adalah di harga sekitar 354 atau 52 ya. Ini jadi diperhatikan aja kalau misalkan tren kembali menguat lagi. Biasanya tren juga agak kencang jalannya. Jadi ini juga mesti diperhatikan, jangan sampai terlewat. Tapi kalau misalkan dia koreksi besok ya, pastikan koreksinya nggak tembus dari 280 dulu. Kalau masih bertahan di atas 280 ini masih oke, tapi kalau udah di bawah close di bawah 280 sebaiknya tunggu dulu, cari saham yang lain aja. Dan yang berikutnya adalah ESTA. ESTA hari ini sudah mulai ada pergerakan ya, walaupun masih belum kuat naiknya. Hari ini dia masih bertahan di atas 118, close di harga 119. Targetnya di 136 dulu untuk saat ini kalau dia kuat jalan ya. Dia juga harus lewati resisten di harga 124. Nah, 124 juga kalau mau dijadikan target untuk jangka pendek juga boleh. Jadi diperhatikan aja untuk ESTA pergerakannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video part 2. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.